Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya, adik-adik ya. Nah, jadi kali ini ya, di sore hari ini dalam keadaan kita masih sehat-sehat semua ya. Sedikit pun nggak ada yang kekurangan mungkin ya. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu ya, jadi langsung aja. Kali ini materi yang akan kita pelajari ya tentang saluran reproduksi pada hewan betina. Ya. Oke, sebentar. Saya share dulu. Oke. Oke. Nah, jadi ya pada dasarnya ya bisa dilihat di sini ya. Saluran atau alat kelamin betina ya merupakan alat kelamin yang terdiri atas dua bagian, yang dimana itu bagian dalam dan juga ada bagian luar. Atau bagian luar itu disebut genitalia externa dan bagian dalam disebut dengan genitalia interna. Nah, jadi di mana bagian luar ini tentunya ya genitalia yang mungkin bisa kita lihat ya secara langsung ya, atau berada di luar tubuh yang mungkin masih bisa kita lihat tanpa bantuan palpasi atau bantuan pemeriksaan lebih lanjut. Saya kira seperti itu. Ya, di mana genitalia eksterna ini seperti vulva ya. Nah, jadi vulva ya pada dasarnya itu terdiri dari labia mayor dan labia minor. Nah, jadi yang paling terluar atau yang paling bisa kita lihat di luar itu adalah si vulva, bukan vagina. Nah, di mana vagina itu merupakan genitalia interna yang kita lihat atau yang kita bisa lakukan pemeriksaannya itu harus menggunakan cara palpasi. Ya, jadi dilakukan dengan cara pemeriksaan. Nah, di mana genitalia eksterna ya terdiri dari labia mayor, labia minor, kemudian klitoris, vestibulum dan himen. Nah, sedangkan genitalia interna tentunya bagian dalam ya yang kita lakukan harus dengan menggunakan dengan cara palpasi atau pemeriksaan ya, seperti halnya vagina, serviks, uterus ya, atau rahim yang sering kita kenal, kemudian tuba fallopi dan ovarium. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya gambaran genitalia eksterna. Nah, jadi ini kalau pada hewan ya, ini hewannya sapi ya, pernah melihat sapi ini warnanya vulvanya ya pada bagian terluar ini ya. Terluar ini vulvanya berwarna pink. Kan gitu ya. Nah, jadi apabila sapi-sapinya itu berwarna cerah, jadi sangat jelas sekali tampak bagaimana cara kita menganalisa ya menganalisa ini sapi yang dalam keadaan dia birahi atau estrus. Dalam kondisi seperti itu nanti kita pelajari lebih lanjut tentang birahi ya, siklus gejala birahi pada hewan. Nah, jadi pada dasarnya seperti ini. Nah, ini yang kita lihat ada bukanlah vagina ya, melainkan adalah si vulva tadi. Nah, jadi kalau pada hewan ya tentunya keadaannya itu ya seperti ini ya posisinya. Nah, jadi kira-kira kalau dalam keadaan seperti ini, inilah kondisi sapi ya kalau diibaratkan ya, sapinya itu udah apabila kita lakukan palpasi pun dalam keadaan ringan atau kecil ya, yang bisa kita lampak seperti ini. Nah, di mana bagian terluar ya tentunya ini ya, di bagian terluar ada si pada bagian vulva tadi ya, yang terluar adalah si labia mayor dan labia minor ya. Labia mayor ini paling besar yang ini. Nah, jadi di dalamnya ada terdapat labia minor. Nah, kemudian ada yang namanya klitoris ya, klitoris. Nah, jadi kalau gambar ini tentunya posisinya itu terbalik pada hewan, kira seperti itu. Nah, kemudian ada vestibulum ya, vestibulum ini yang menghubungkan ya atau perbatasan antara si uretra dengan si
lubang vagina. Nah, jadi posisi dalam keadaan seperti ini ya, kita bagaimana kita menganalisa hewan itu tadinya ya, tentunya itu misalnya salah satunya itu kalau kita menganalisa hewan itu dalam keadaan birahi dan sebagainya, itu salah satunya itu adalah vulvanya berwarna pink atau dalam keadaan bengkak. Ya, jadi yang dalam kondisi normal dia tidak membesar atau tidak membengkak. Nah, tapi dalam kondisi tertentu vulvanya ini bengkak ya akibat karena terjadi pembengkakan atau aliran darah banyak mengalir ke daerah tertentu ya sehingga vulvanya ini terlihat berwarna pink. Nah, dalam kondisi seperti ini si hewan biasanya dalam kondisi memiliki gejala birahi. Nah, kemudian di vulva ya di mana vulva ini ya merupakan alat kelamin betina pada bagian luar atau disebut juga dengan labia mayor. Jadi yang paling terluar, terbesar itu disebut dengan labia mayor. Nah, terdiri atas bagian kanan dan kiri. Nah, jadi dia ini ada sepasang ya, kiri dan kanan. Ya, bagian tersebut lonjong mengecil ke arah bawah dan bersatu di bagian bawah. Nah, bagian luar labia mayor terdiri dari kulit yang berambut ya, karena terdapat juga kelenjar lemak dan kelenjar keringat. Nah, jadi ini seperti biasa struktur dari si kulit pada dasarnya. Nah, mungkin kalau nanti kita belajar di histologi ya materinya sampai di materi kulit dan sebagainya, kita akan mempelajari struktur-struktur apa saja yang nantinya akan terdapat pada bagian-bagian kulit ini. Nah, kemudian ada labia minor. Nah, jadi di labia minor ini merupakan lipatan kecil ya di bagian dalam dari labia mayor tadi. Nah, kalau yang mayor tadi yang paling terluar, ini besar, sedangkan labia minor ini bagian yang terkecil. Jadi di sini kalau digambarkan pada warna biru yang sedang ya, yang terluar ya, yang terluar itu labia mayor, itu warna biru yang lebih muda. Ya, sedangkan labia mayor itu warnanya yang agak lebih biru, yang agak lebih gelap ya. Nah, jadi labia mayor tadi merupakan lipatan kecil ya di bagian dalam labia mayor, di mana bagian depannya itu mengelilingi klitoris. Nah, jadi bisa kita lihat di sini di bagiannya ini mengelilingi si klitoris. Dan kedua labia ini mempunyai pembuluh darah ya, sehingga dapat menjadi besar saat berkeinginan seks bertambah, di mana labia ini analog dengan kulit atau skrotum pada hewan jantan. Nah, jadi kalau ibaratnya skrotum pada hewan jantan ya, skrotum ini bisa dikatakan ya sebagai pembungkus ya, pembungkus dari si testis kalau pada hewan jantan. Nah, jadi di sini sangat berpengaruh terhadap lingkungan ya kalau pada skrotum pada hewan jantan ya. Nah, jadi di mana pada skrotum itu berfungsi ya sebagai termoregulator ya kalau pada hewan jantan. Nah, jadi fungsi termoregulator itu apa? Untuk berperan sebagai apa? Nah, di mana pada kondisi tertentu ya, apabila cuaca dalam keadaan panas ya, tentunya suhu tubuh itu meningkat. Kan gitu ya. Tentunya suhu tubuh itu meningkat. Nah, di mana pada saat kondisi suhu tubuh meningkat ya, testis akan menjauhi tubuh pada hewan jantan. Nah, jadi di sini juga banyak terdapat pembuluh darah. Ya, pada dasarnya di dalam di labia minor ini. Nah, tadi identik dengan si skrotum pada hewan jantan ya. Nah, jadi skrotum itu seperti itu, pembungkus pada testis pada dasarnya dalam kondisi cuaca panas ya. Testis itu akan menjauhi suhu tubuh atau akan menjauhi tubuh. Nah, di mana dalam kondisi seperti ini testis atau skrotum ya dalam kondisi mengendur. Nah, jadi sebaliknya ya jika dalam kondisi cuaca dingin atau lingkungannya dingin kan gitu ya, tentunya si testis ini akan mendekati tubuh. Nah, jadi biasanya itu si skrotum akan mengalami penciutan dan pengkerutan. Nah, tujuannya untuk apa kira-kira? Kenapa harus testis itu atau skrotum ini memiliki kemampuan termoregulator?
ya, sebagai kemampuan dia bisa menjauhi tubuh dan atau dalam mengalami keadaan kendur, dan juga dalam keadaan dia mendekati suhu tubuh. Kira-kira kenapa? Nah, jadi pada dasarnya ya, testis ini harus dijaga kondisinya atau kondisi suhu yang ada di dalam testis dalam keadaan stabil, ya, dalam keadaan stabil untuk proses pematangan dari sel sperma itu tersebut. Nah, jadi apabila terganggu ya, misalnya dalam keadaan tertentu ya, terlalu panas atau terlalu dingin dan sebagainya, bisa mengakibatkan gangguan disfungsi pada sel sperma itu tersebut atau gangguan pada produksi sel sperma. Nah, jadi tentunya seperti itu ya, sel sperma ya akan dijaga ya suhunya itu akibat dari si skrotum tadi, atau fungsi dari skrotum itu sebagai termoregulator ya, untuk bisa menjaga agar suhu testis dalam keadaan normal. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke klitoris. Nah, jadi di mana klitoris ini merupakan suatu bangunan yang terdiri dari atas gland klitoris, ya, korpus klitoris dan crura klitoris. Nah, jadi di sini bisa kita lihat, jadi gland klitoris ini ada merupakan bagian kepalanya, ya, bagian yang terbesar atau bagian ujungnya merupakan kepala, ya, atau bisa kita lihat dari gambar ini glandnya ini, ya. Korpus, tentunya korpus ini merupakan badan dari si klitoris. Nah, ini terletak di bagian dalam, ya, jadi bagian dalam tubuh, ya. Jika ini vulva, atau misalnya kita lihat atau kita perbesar. Nah, seandainya ini vulva, ini ada garis putus-putus, ya, dia terletak di bagian dalam dari si klitoris, di bagian dalam dari si vulva, klitoris pada bagian korpus ini. Nah, kemudian ada crura, ya, jadi ini, ya, kira-kira ini cruranya, ya, juga berada di bagian dalam dari di belakang dari si vulva tadi. Nah, jadi si klitoris ini merupakan bagian yang erektil, ya. Jadi dia ini bisa berereksi atau bisa mengalami pembesaran. Ya, seperti penis pada pria atau pada hewan jantan. Kira-kira seperti itu. Jadi penis pada hewan, baik itu pada hewan jantan ya, akan mengalami erektil ya, tergantung dari jenis tipe dari si hewan tersebut. Nah, ada yang tipe flexura spoid, jadi berbentuk seperti S, atau musculocavernosus, dia hanya membesar saja, ya, atau dia hanya bisa melakukan pembesaran, ya, tetapi tidak bisa memanjang. Nah, ada juga yang tipe seperti hewan yang nantinya akan memanjang saja, memanjang dan juga membesar. Nah, jadi tipe-tipe seperti ini misalnya bisa kita lihat ya, kalau misalnya kita ibaratkan ini klitoris, mungkin dia tidak akan mengalami seperti pada penis pada hewan jantan ya, tetapi pada dasarnya dia bisa mampu memiliki kemampuan untuk erektil atau mengalami ereksi ya, pembesaran. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ibaratnya seperti penis pada hewan jantan atau pada pria. Nah, jadi pada hewan jantan ini tentunya nanti akan mengalami ereksi, yang dimana ereksi ini tergantung dari jenis tipe hewannya. Kalau pada si hewan jantan. Nah, misalnya ibaratnya seperti kuda. Nah, jadi dimana kalau kuda, ya mungkin kita bisa melihat ya penisnya itu berada di luar tubuh. Nah, sedangkan pada kucing, pernah lihat penis kucing? Belum ya. Nah, mungkin pada kita melihat penis kucing pada saat dia mengalami kopulasi saja. Seperti itu. Yang hanya bisa kita lihat hanya bagian testisnya yang melekat pada bagian luarnya. Tapi penisnya itu mungkin kita tidak bisa lihat karena dia berada di dalam, ya, di dalam tubuh. Ya, nah, jadi pada saat dia ereksi, penisnya itu yang memanjang. Nah, sedangkan pada kuda karena letaknya di luar, ya dia akan bisa mengalami pembesaran dan juga memanjang. Nah, tapi pada prinsipnya klitoris juga memiliki kemampuan untuk erektil ya, atau ereksi. Nah, di mana klitoris ini banyak mengandung pembuluh darah tentunya ya, dan saraf, sehingga sangat sensitif saat bersenggama. Nah, jadi kenapa dia mampu melakukan erektil ya, tentunya ini banyak pembuluh darah yang ada di sana dan saraf juga. Nah, di mana pada saat kondisi ya hewan ini
mengalami kopulasi, ya, tentunya darah banyak mengalir ke suatu tempat atau ke suatu titik sehingga terjadinya erektil ini atau terjadinya ereksi pada klitoris ini. Kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa dilihat gambarannya ya, klitorisnya tadi. Nah, ini kalau kita ibaratkan di vulva, jadi di bagian dalam ya. Jadi klitoris ini tidak bisa kita lihat secara keseluruhan, mungkin hanya bagian gland klitorisnya saja yang masih bisa kita lihat. Nah, kemudian himen. Nah, jadi himen ini merupakan selaput tipis yang menutupi sebagian lubang pada vagina bagian luar. Nah, pada umumnya himen berlubang ya sehingga menjadi saluran aliran darah menstruasi atau cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar rahim dan kelenjar endometrium ya dalam rahim. Nah, jadi di mana di sini himen merupakan selaput ya, selaput tipis yang nantinya akan berhubungan ya, berdekatan dengan si vagina atau lubang tempat kelahiran. Nah, tentunya biasanya si himen ini ya, selaput darah ya atau yang kita kenal itu selaput darah. Nah, di mana selaput ini mungkin bisa mudah rusak ya atau bisa mudah ya rusak ya dalam kategori itu mungkin karena pengaruh benturan atau karena pengaruh kecelakaan dan sebagainya. Ya, jadi akibat gerakan-gerakan yang terlalu ekstrim dan sebagainya sehingga bisa mudah rusak. Nah, jadi pada himen ini ya selaput tipis ini dia yang menutupi bagian lubang vagina bagian luar. Nah, di mana pada umumnya himen berlubang ya sehingga menjadi saluran aliran darah menstruasi atau cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar rahim. Nah, jadi tentunya pada saat nantinya ya pada saat kalau pada manusia itu mengalami menstruasi ya. Nah, di mana menstruasi ini merupakan hasil luruhan ya dari dinding rahim yang nantinya akan dikeluarkan melalui saluran reproduksi baik itu dari vagina yang nantinya akan keluar melalui himen yang keluar melalui si vulva. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Jelas ya sampai di sini ya? Kira-kira ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Kita lanjut ke genitalia interna. Nah, jadi genitalia interna. Jadi tentunya yang namanya genitalia interna ini bagian dalam. Ya, bagian dalam. Nah, jadi di mana terdiri dari vagina ya. Setelah dari si genitalia eksterna tadi ya terdiri dari vagina, serviks, ya uterus, tuba fallopi dan indung terul atau si ovarium. Jadi bisa dilihat di sini ya. Di sini ini vulva. Ya, kemudian ada bagian serviks. Nah, jadi serviks ini bisa kita katakan seperti cincin-cincin ya. Mungkin kalau yang pernah merasakan atau nanti kalau dalam kondisi palpasi ya biasanya ini pada kondisi-kondisi orang yang mengalami atau melakukan inseminasi buatan. Ya, serviks ini sangat berperan penting. Kenapa ya? Karena nanti pada saat diejakulasikan atau disemprotkan ya serviks atau pada bagian serviks inilah gan inseminasi buatan atau IVF itu disemprotkan ya berupa berisi cairan seminal yang ada di dalamnya si sel sperma. Oke, nanti kita jelaskan lagi. Nah, ini atau gambarannya ya. Nah, jadi bagaimana kita merasakan atau pada saat sebelum atau tanpa pembedahan, ya misalnya dalam kondisi hewannya itu ya seperti dalam kondisi normal, ya tidak melakukan pembedahan, tapi kita bisa merasakan. Ya tentunya kita harus melakukan palpasi. Ya, jadi palpasinya itu ya, kalau misalnya kita lihat gambarannya tadi, ini ada sapi misalnya. Nah, tentunya anusnya berada di bagian atas. Kan itu ya, ini vulvanya, anusnya ini berada di bagian atas. Ya, bukan di bagian bawah. Nah, ini gambar secara di bagian belakangnya. Oke, kalau kita animasikan ya kira-kira. Nah, ini bagian saluran reproduksinya. Kan gitu ya,
saluran reproduksinya. Nah, kemudian ini bagian dari saluran pencernaannya. Ini ya. Nah, ini ada anusnya. Ya, ini saluran dari bagian dari si saluran pencernaannya, anus rektumnya. Nah, jadi bagaimana seorang inseminator ya melakukan atau memegang atau dia bisa merasakan bagaimana sel gan sperma itu bisa masuk ke dalam saluran reproduksi ya, yang walaupun dalam secara normal ya, kira-kira ya dalam secara normal atau pada saat diejakulasikan sel sperma akan tertampung di vagina. Nah, tetapi kenapa mereka melakukannya itu di bagian cervix ya, atau misalnya dimasukkan gan spermanya itu ya ke dalam bagian cervix ini. Nah, jadi bagaimana mereka bisa merasakannya ya? Tentunya mereka akan memasukkan atau melakukan palpasi pada bagian tangan. Tangannya ini dimasukkan ke dalam bagian anusnya. Ya, yang nantinya akan sampai ke rektum. Nah, di mana di bagian rektum itu tangannya itu bisa memegang ya, walaupun dilapisi oleh dinding dari si rektum ini. Nah, tetapi masih bisa kita rasakan. Ya, saya pernah melakukannya maksudnya. Ya, karena saya pernah melakukannya ya, jadi kita bisa merasakannya. Mungkin nanti kalau ada waktu ya kita bisa ya kita bisa melakukan atau bisa kita mempraktekkan bagaimana si inseminator itu melakukannya. Nah, di samping ini juga ya bagaimana orang bisa menganalisis cara bagaimana mendeteksi ini waktunya sudah mulai ya. Nanti kita sambung lagi. Oke, kita ya. Kita stop dulu ya, nanti kita lanjut lagi ya sebelum putus. Oke, nah jadi ya kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi bagaimana si inseminator atau orang yang melakukan inseminasi tadi ya, tentunya itu melakukan palpasi itu melalui dari anus ya sampai rektum ya, tangannya ini masuk. Nah, tentunya dia akan mencari ya cervix, biasanya dilakukan dengan cervix. Kenapa harus cervix? Ya, tentunya di mana di cervix ini ya banyak sekali atau otot-ototnya lebih tebal ya dibandingkan dengan si vagina. Nah, tentunya di sini banyak sel sperma yang nanti akan tertinggal pada saat dia akan mengalami proses motilitas atau pergerakan. Nah, di cervix inilah banyak sekali sel sperma yang tertinggal ya, karena membutuhkan energi dan sebagainya ya, karena tekstur atau merupakan cincin-cincin yang merupakan pintu ya, pada dasarnya itu lebih tebal, ototnya itu lebih tebal dibandingkan dari si tekstur saluran reproduksi yang lain. Nah, begitu halnya juga ya, palpasi ini juga bisa dilakukan ya pada saat bagaimana cara mendeteksi kebuntingan. Ya, kalau pada hewan itu bunting ya. Nah, jadi kalau pada manusia itu mungkin kehamilan. Nah, jadi bagaimana cara mendeteksinya ya? Nah, tentunya itu dalam kondisi-kondisi tertentu ya bisa mendeteksi kebuntingan atau menganalisis dengan cara juga melakukan palpasi, dimasukkan tangannya. Nah, tentunya di situ kita akan melihat yang namanya atau yang akan kita lakukan pemeriksaan berupa si uterus, ya, di mana di uterus ini tempat perkembangan si janin tadi. Nah, jadi mungkin dalam kondisi seperti hewannya atau foetusnya sudah terbentuk ya, seperti misalnya masih seperti kucing ya, mungkin bisa didapatkan seperti misalnya ukuran 3-4 bulan ya, kira-kira seperti itu, atau dirasakan mungkin lebih besar lagi. Ya, sudah bisa membesar ya, makin lama makin terjadi pertumbuhan fetus itu ya, atau sebesar anjing ya, anak anjing dan sebagainya. Nah, jadi makin lama makin besar itu bisa menandakan bulanannya. Nah, jadi itu bisa dideteksi bagaimana cara kita menghitung lamanya kebuntingan atau masa kebuntingan dari si hewan itu. Nah, tentunya kita akan memasukkan ya tangan kita. Ya, tentunya pakai sarung tangan ya, ada sarung tangan khusus. Ya, ada sarung tangan khusus yang kita masukkan ke dalam rektum yang nantinya akan kita raba.
ya pada bagian uterus. Atau mungkin bisa kita lihat ya, kita buka aja ya, bagaimana sih orang melakukan apa namanya di YouTube ada ya, orang melakukan dari ini. Itu dari aja buka. Misalnya orang inseminasi. Ya, teknik melakukan jadi ya mungkin kita lihat terkesan seperti ini ya, agak jorok mungkin ya. Sebentar ya. Nah, jadi ini sapi yang mau dilakukan pemeriksaan ya, atau pemeriksa. Oke, suaranya saya matikan saja ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya, kita percepat aja. Nah, di sini ya, bagaimana melakukannya. Nah, jadi ini ya sebelumnya ya dia di-cut. Ya, kenapa harus di-cut seperti ini ya? Ini restrain ya, paling enggak ini dilakukan secara sederhana ya. Lebih baik itu biasanya dilakukan ada di kandang khusus, yang dimana kandang ini atau diistilahkan seperti kandang jepit. Nah, jadi si hewan itu nggak bisa bergerak lagi atau tidak bisa melakukan kekerasan lah, tidak bisa menyepak kita dan sebagainya. Nah, tapi hal yang paling mudah dilakukan adalah mengikat tali di bagian femurnya ini, pahanya. Ya, di bagian femurnya ini untuk dia tidak bisa melakukan lagi tendangan yang lebih apa namanya melakukan sepakan ke belakang. Ya. Ikat lagi biar lebih aman. Oke, kita percepat aja. Nah, ini menggunakan sarung tangan khusus, ya. Panjang sarung tangannya, jangan khawatir ya. Nah, jadi ini biasanya dikasih minyak ataupun air biar lebih licin ya, biar memudahkan untuk kita melakukan palpasi pada bagian rektalnya atau rektumnya. Nah, ini lihat ya. Nah, ini ya seperti ini. Nah, di atas ya, di bagian anus ya, sedangkan ini vulvanya tadi ya, ini di bagian anusnya. Masukkan ke dalam bagian anus. Ya, membutuhkan teknik khusus ya atau keahlian lah ya. Nah, jadi ini bisa dibuang dulu ya fesesnya. Ya mungkin masih ada fesesnya di dalam ya, dibuang terlebih dahulu biar tidak mengganggu hasil dari apa namanya pemeriksaan. Kita percepat aja. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi dalam kondisi tertentu dia akan meraba yang namanya si bagian uterus tadi. Nah, jadi berapa ada standarnya ya kira-kira ya berapa umurnya itu berdasarkan dari besar tubuh si fetusnya yang ada di dalam rahim tadi. Nah, kira-kira seperti ini. Hampir sama juga melakukan seperti teknik inseminasi buatan. Bisa kita lihat. Nah, hal yang sama juga, ini yang paling gampang. Ya. Nah, bikin ya. Nah, sama halnya seperti ini ya. Nah, ini vulvanya.
gambaran. Nah, ini ya, bisa kita lihat. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, ya bagaimana kita menganalisisnya? Ya tentunya itu caranya itu paling, ini sapinya ini ya berwarna kemerahan, pucat. Ya, kemudian keluarnya leleran. Nah, jadi leleran inilah yang menandakan bahwa si sapi ini atau dalam kondisi hewan seperti ini dia siap atau mengalami gejala birahi, siap untuk dinaiki oleh si pejantan. Kira seperti itu. Nah, cairan bening ya. Nah, ini alatnya, kita percepat aja. Nah, jadi ini seperti ini ya. Alatnya itu GAN IB, istilahnya GAN inseminasi buatan. Ya, yang dimana isinya ini juga tetap cairan seminal, yang ada di dalamnya adalah semen beku ya. Semen beku ini maksudnya ini cairan seminal itu yang sudah dibekukan, dalam artian sudah disimpan, ya. Atau bisa juga digunakan semen yang masih segar. Bisa juga. Biasanya banyak digunakan dalam semen beku ya. Semen beku ini sudah tersedia, ya sudah di dalamkan straw dan di dalam straw ya sudah tersedia. Nah, jadi ini mana tahu nanti mungkin di antara mahasiswa-mahasiswa sini menjadi inseminator, ya istilahnya inseminator ya. Nah, ini kebetulan aja laki-laki ya, tapi bisa juga inseminator itu dilakukan oleh wanita. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi tetap ya, di palpasi ya, ini bisa dilihat. Nah, ini yang diraba di bagian serviknya. Nah, pada si, bisa kita ulang ya. Nah, untuk ya. Nah, jadi pada bagian serviks ya. Kenapa tidak dilakukan pada bagian sel sperma? Bukan berarti tidak dilakukan pada bagian sperma, bisa saja. Cuman hasil untuk keberhasilannya itu lebih kecil ya dibandingkan dari si bagian serviks yang nantinya akan disuntikan gen B-nya. Jadi kita ulang sekali lagi, bisa dilihat ya. Nah, jadi ini pada saat mau diraba, nah ini tentu tangannya ini dimasukkan dulu ke dalam rektumnya. Nah ya, ini dalam anus, kemudian dalam rektum. Kemudian diraba, dicari si bagian, nah bisa kita pegang di bagian serviksnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian baru dimasukkan alat GAN IB ya ke dalam vagina. Nah, ini bisa dilihat warnanya pucat, pink, ya, warnanya lebih pink kalau dibandingkan dalam kondisi dia tidak dalam keadaan birahi. Nah, tapi dalam keadaan birahi dia warnanya lebih pucat. Nah, dimasukkan, diraba ya, sampai cincin-cincinnya ditembus, kemudian baru ditembakkan atau disemprotkan. Nah, ya, di bagian serviks langsung ditembakkan. Ini diluruskan ya untuk dirasakan biar lebih sempurna. Semakin jauh semakin bagus pada dasarnya, minimal pada bagian serviks. Nah, semakin jauh dimasukkan semakin bagus ya. Nah, ini diuji coba untuk dimasukkan ke dalam tuba polopi atau bagian ampula langsung. Nah, kenapa harus di situ? Ya tentunya di bagian ampula ini tempat terjadinya fertilisasi. Ya, di serviks ya dicari. Ya, setelah masuk pintu cincin-cincinnya itu baru sampai ke, bisa juga sampai ke bagian tuba polopi atau bagian ampulanya. Nah, jadi ini bisa dilihat kalau sel spermanya itu mengalami motilitas atau pergerakan. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya gambarannya bagaimana kita menganalisis atau bisa kita menghitung apa namanya umur kehamilan ya pada si hewan. Kira seperti itu. Nah, jadi ini merupakan bagian saluran reproduksi yang sudah dipotong. Ya, di sini ada vagina, ya bagian terluarnya itu ya, ini bagian vagina. Ini kalau misalnya kita lihat seperti ini, tentunya kita ambil harus dalam keadaan setelah dibedah atau dioperasi, baru kita ambil organnya seperti ini. Nah, jadi yang mungkin yang selama ini kita lihat di gambar ya, nah jadi kenyataannya seperti ini ya. Ini bagian apa namanya vaginanya, ya, vaginanya, kemudian ini serviks,
Ya, jadi ini nggak terlihat ya. Di sini ada apa namanya, korpus ya, korpus uteri atau uterusnya. Kemudian ada ini percabangannya ya, bifurkasio. Jadi ini dia bisa bercabang dua ya, bifurkasionya, dan pada bagian kornua uterinya. Kemudian yang ini tentunya adalah si ovariumnya ya, nampak ada kiri dan kanan kira-kira. Nah, di bagian vagina ya, saluran ini merupakan saluran muskulomembranacea, di mana otot-otot selaput ini ya menghubungkan rahim dengan dunia luar. Jadi ini pembatas antara dunia dalam, yaitu genitalia interna tadi, dan genitalia eksterna itu dibatasi oleh si himen tadi. Nah, bagian otot berasal dari otot levator ani dan otot sphincter ani atau otot dubur, ya, sehingga dapat dikendalikan. Nah, jadi pada dasarnya si vagina ini bisa bergerak, ya, bisa dikendalikan atau bisa digerakkan, walaupun kadang dalam kondisi tertentu kita tidak sadar. Sama halnya seperti otot anus ya, kira-kira. Nah, jadi otot yang masih bisa dikendalikan walaupun ini strukturnya merupakan bagian dari apa namanya, saluran atau otot polos yang sifatnya seperti saluran, kan gitu ya. Tapi otot ini masih karena berhubungan langsung dengan bagian otot rangka, ya tentunya dia ini masih bisa dikendalikan. Ya, atau otot peralihan dari otot rangka menuju ke otot polos ya. Nah, jadi otot ini secara tidak sadar ya masih bisa kita kendalikan, walaupun kadang dia bergerak kita nggak sadar betul atau tidak kita kendalikan, tapi pada dasarnya masih bisa kita kendalikan. Nah, kemudian vagina. Nah, di mana vagina ini ya berfungsi sebagai tempat jalannya kelahiran. Nah, jadi mau lahir itu pada dasarnya itu harus melewati vagina yang nantinya akan keluar tentunya melalui si vulva. Nah, kemudian sebagai saluran hubungan senggama. Nah, jadi pada saat terjadinya kopulasi, perkawinan ya, si penis ini hanya mampu atau hanya sampai pada dalam keadaan di bagian vaginanya ini. Kemudian saluran untuk mengalirkan lendir dan darah menstruasi. Ya, tentunya pada saat dalam keadaan menstruasi, ya tentunya melalui vulva dan nantinya akan keluar di bagian vulva ya dan vagina. Sebagai tempat penampungan spermatozoa. Nah, jadi pada dasarnya secara normal, ya pada saat terjadinya ejakulasi secara normal, sel sperma itu ditampung dalam berada di vagina. Ya, pada saat terjadinya ejakulasi. Nah, dibandingkan dengan tadi, ibaratnya kalau kita kaitkan dengan inseminasi buatan tadi, misalnya di videonya kita lihat, ya, apa tujuannya mereka melakukan sampai ke tuba Fallopi, kira-kira sampai ke tuba Fallopi, kira-kira kenapa? Sedangkan secara normal, ya, sel sperma itu disemprotkan atau ditempatkan atau diejakulasikan di vagina, kira-kira kenapa? Untuk mempercepat proses inseminasinya itu, Pak, ke ovinduknya untuk apa namanya? Cepat terbuahi. Pembuahan, Pak. Cepat. Oke. Ya, oke. Paham. Ya, nah jadi pada dasarnya seperti itu ya, untuk proses ya mempercepat motilitas pergerakan sel sperma tadi. Yang tadinya harus melewati serviks ya, serviks dari vagina melalui serviks ke uterus dan nantinya harus sampai ke tuba Fallopi yang nantinya apabila terjadi apa namanya fertilisasi di ambula ya yang akan membentuk zigot. Nah, semua tahapan itu sudah dilalui. Nah, jadi biasanya ya sel sperma yang sudah mencapai ke tahap tuba Fallopi, walaupun pada hewan-hewan seperti unipara ya atau misalnya sifatnya seperti sapi, unipara itu hewannya seperti sapi, kalau multipara itu hewannya seperti kambing ya, misalnya bisa melahirkan lebih dari satu ya, misalnya kambing atau kucing atau babi dan sebagainya itu bisa melahirkan lebih dari satu, sedangkan hewan unipara ya tentunya secara normal hanya satu sel sperma yang membuahi sel telur. Nah, jadi dalam keadaan seperti ini mempercepat, mempermudah kerja dari sel sperma
ya, mempermudah kerja dari sel sperma, yang tentunya sel sperma itu banyak mati dari serviks, ya, tentunya nanti dari serviks kemudian ke uterus dan kadang nggak sampai ke uterus, yang biasanya banyak apa namanya, yang mengakibatkan terjadinya kegagalan pembuahan. Jadi sel sperma itu sangat apa namanya, sangat jarang sekali sampai ke sana. Nah, biasanya itu juga berbagai faktor pengaruhnya. Ya, bisa jadi karena sel spermanya yang tidak normal, atau bisa jadi karena pengaruh motilitasnya yang tidak kurang apa namanya, kurang motil, atau daya geraknya itu tidak memiliki kemampuan sampai ke sana. Nah, misalnya bisa dipengaruhi dari sel sperma yang tidak normal, ya, misalnya pada bagian ekornya ya bercabang, atau misalnya bagian ekor sel spermanya itu melingkar dan sebagainya, sehingga kira-kira sel sperma itu kebanyakan tidak akan sampai ke tuba Fallopi. Nah, jadi dengan keadaan-keadaan seperti ini ya, tentunya hasil inseminasi buatan tadi, sel sperma yang dimasukkan bukan lagi sel sperma yang tidak unggul. Nah, biasanya itu sel sperma yang sudah diseleksi, ya, sudah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, yang nantinya akan diinseminasikan ke dalam saluran reproduksi betina. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi yang diharapkan untuk dilahirkan ya tentunya merupakan apa namanya, sapi yang benar-benar unggul atau hewan-hewan yang sudah unggul ya, dalam kategori sel spermanya sudah terpilih. Ya, baik itu motilitas dan juga morfologinya atau bentuknya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian serviks. Nah, jadi ini saluran setelah vagina itu dari luar ke dalam ya, ada yang namanya serviks. Di mana serviks ini merupakan saluran yang berdinding cukup tebal, ya, mengandung banyak lipatan yang menyebabkan instrumen sukar masuk. Nah, selama estrus atau selama birahi ya, serviks ini agak mengendor, ya. Namun pada saat bunting atau partus, ya, kalau pada hewan bunting, atau istilahnya partus, atau pada manusia kehamilan, serviks ini sangat kendor, sangat tertutup rapat, ya. Nah, jadi pada saat kelahiran serviks sangat kendor sehingga memudahkan keluarnya koitus. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini kita bilang tadi si serviks ini merupakan cincin, ya, cincin di mana sebagai pintu, ya, pintu. Pada dasarnya ini saya anggap seperti pintu ya. Ini suara saya udah mulai serak apa? Ya, seperti pintu. Nah, jadi dalam kondisi normal ya, atau dalam keadaan estrus ya, serviks ini agak mengendor. Jadi dia ini berrelaksasi ya. Jadi untuk memudahkan sel sperma itu bisa masuk. Ya, walaupun dalam keadaan tertentu ya struktur dari serviks ini berdinding tebal dan sebagainya, sehingga memudahkan ya untuk sel sperma itu bisa melewati bagian serviks ini. Ya, tetapi masih dalam kondisi yang sangat sulit. Nah, kemudian pada saat bunting, ya, selama bunting atau kebuntingan ya, serviks ini sangat tertutup rapat. Jadi biasanya ini ditutup dengan sumbat mukus, ya, di mana instrumen apapun ya tidak bisa masuk. Pada dasarnya tidak bisa masuk, ya. Nah, kenapa seperti ini? Ya, karena sel apa namanya, apabila kebuntingan ya, tentunya ini berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dari si foetus tadi. Di mana si foetus ini nanti akan dijaga agar tidak ada kuman-kuman atau benda asing lah ya, atau instrumen apapun yang nantinya akan bisa menembusi atau bisa mempengaruhi dari si apa namanya, perkembangan dari si foetus ini. Nah, apabila dalam kondisi melahirkan, biasanya itu misalnya kalau pada manusia itu 9 bulan, ya, 9 bulan, atau 9 bulan 10 hari dan sebagainya, atau kita ibaratkan seperti sapi juga hampir sama ya, 9 bulan, jadi kira-kira seperti itu. Nah, dalam keadaan dia itu ingin melahirkan, ya, serviks ini sangat kendor, ya, sangat terbuka. Yang tadinya itu pada saat dalam kondisi dia itu kebuntingan itu sangat tertutup rapat, disumbat mukus dan sebagainya, ya, sehingga tidak bisa masuk instrumen apapun, ya. Dan pada saat menjelang kelahiran atau mau kelahiran ya, serviks ini sangat terbuka, akan
kendor. Nah, jadi pengaruh ini kendornya ini juga dipengaruhi oleh hormon-hormon yang ada atau yang berpengaruh terhadap hormon hormon reproduksi ya. Misalnya salah satunya itu ada hormon oksitoksin. Nah, di mana hormon oksitoksin ini bergerak atau berpengaruh terhadap uterus untuk melakukan yang namanya kontraksi dari si uterus sehingga memudahkan untuk terjadinya pengeluaran dari si bayi tadi atau calon bayi ya, yang pada saat menjelang kelahiran ini calon bayi itu yang nantinya akan dikeluarkan ya berupa kontraksi dari hormon, salah satunya itu hormon oksitoksin yang diproduksi. Nah, fungsi serviks tentunya pada waktu bunting ya, serviks tertutup dengan suatu sumbat mukos sehingga fetus yang sudah tumbuh terhindar dari serangan kuman ya, atau benda-benda lain tidak bisa masuk sehingga tidak bisa mempengaruhi pertumbuhan dari si fetusnya tadi. Nah, jadi ini apabila dilihat ya, kalau misalnya di bagian vagina ini serviksnya ya seperti cincin, ini teksturnya bisa kita lihat ya. Ini lebih tebal ya dibandingkan dengan yang lainnya sehingga banyak sel sperma ini yang tertinggal di sini kira-kira. Kemudian rahim. Nah, jadi si rahim ini merupakan suatu struktur saluran mukus yang diperlukan untuk menerima ovarium yang telah dibuahi. Ya, penyediaan nutrisi dan pelindungan koitus. Nah, di mana fungsi uterus ya sewaktu perkawinan uterus berkontraksi sehingga mempermudah pengangkutan sel sperma ke tuba Fallopi ya, sebagai tempat perkembangan plasenta dan perkembangan embrio. Nah, sampainya ya si sel sperma ini di rahim ya, di mana yang namanya rahim ini merupakan otot juga. Ya, yang biasanya yang kita kenal istilah besarnya itu otot polos kan gitu ya. Nah, karena dia itu bersifat seperti pipa. Anggapnya itu yang tidak bisa kita kendalikan. Namanya otot polos itu ya tentunya tidak bisa kita kendalikan atau otot secara tidak sadar. Nah, yang namanya otot ya, tentunya dia ini memiliki kekuatan atau kemampuan untuk berkontraksi dan berrelaksasi. Ya, seperti halnya misalnya pembuluh darah. Ya, pembuluh darah yang mengalir di dalam tubuh kita walaupun itu dibantu oleh kerja dari si jantung ya ibaratnya, tetapi pada dasarnya ya otot yang ada pada pembuluh darah yang bersifat otot polos tadi juga mengalami proteksi, membantu untuk pergerakan dari aliran darah tadi. Sama halnya seperti ini, ya walaupun sel sperma memiliki kemampuan ya untuk mengalami atau memiliki kemampuan untuk motilitas, ya bergerak, ya tetapi juga otot ini mampu untuk berkontraksi, ya untuk menggerakkan. Nah, tetapi ya dalam kondisi menjelang kelahiran, ya hormon oksitoksin itu akan diproduksi sehingga untuk membantu waktunya sudah mau habis ya. Ya, kita cukupkan jika kalau sudah mau habis ya nanti ya. Oke, berkontraksi ya sehingga memudahkan atau mengaktifkan sel sperma ke tuba Fallopi. Nah, sebagai tempat perkembangan plasenta, nah jadi di mana di sini terjadinya perkembangan plasenta ya, baik itu dari plasentanya itu sendiri, amnion, chorion, dan allantois yang nantinya akan berkembang pada tahap proses implantasi. Nah, sebagai tempat perkembangan plasenta dan perkembangan embrionya tadi. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya, di sini ada kornuanya, ini kalau uterus tadi ya, ovarium, ya ini bifurkasionya dan sebagainya. Nah, kemudian endometrium. Nah, jadi endometrium ini adalah lapisan epitel silindris selapis ya jaringan ikat longgar pada ruminansia di mana endometrium mempunyai tonjolan-tonjolan yang disebut dengan karunkula. Nah, ini di sini bisa kita lihat karunkulanya ya. Kalau misalnya seperti ini tonjolan-tonjolan yang ada di dalam endometrium ya. Jadi endometrium ini bagian dalam ya, bagian dalam dari si rahim tadi. Kemudian endometrium adalah otot polos yang tersusun secara sirkular dan longitudinal. Di antara serabut-serabut otot di ototnya ya terdapat pembuluh darah. Nah, jadi di sini pada dasarnya ini bagian terluar atau misalnya bagian terdalam ya.
kita bilang ini endometrium, di mana di bagian bawahnya terdapat otot yang disebut dengan myometriumnya pada bagian dari si uterus ini. Nah, kemudian tuba Fallopi. Nah, jadi di mana tuba Fallopi ini merupakan saluran kecil yang berliku-liku, di mana tuba Fallopi terdiri dari fimbre, ampula, dan ismus. Nah, jadi ini bisa kita bagi ya, pada dasarnya di bagian tuba Fallopi ini terbagi atas 3, fimbre, ya, baik ini fimbrenya dan ini infundibulumnya ya, satu bagian. Kemudian ampula dan ismus dan interstitium. Nah, jadi pada dasarnya ini ya memiliki peran masing-masing. Nah, di mana fimbre ujungnya terbuka menyerupai rumbai dan ampula merupakan setengah dari panjang tuba Fallopi dan ismus ini dihubungkan secara langsung ke kornua uterus. Nah, jadi ini bagian kornua tadi, tentunya ini adalah bagian si uterusnya. Nah, kemudian fungsi tuba Fallopi ya, yang pertama itu mengangkut ovum yang keluar dari ovarium. Nah, ovum yang keluar dari ovarium. Nah, jadi ini prosesnya ini terjadi pada saat terjadinya ovulasi. Nah, ovulasi lepasnya sel telur dari rangkaiannya yang nantinya akan ditangkap oleh si fimbre. Nanti kita bahas ke tahap proses ovulasi ini si fimbre atau si infundibulumnya tadi, yang nantinya akan dibawa ke ampula. Nah, di mana di ampula ini tempat terjadinya fertilisasi. Ya, fertilisasi ini merupakan pertemuan antara sel sperma dengan sel telur ya, sehingga akan melahirkan yang namanya terbentuknya zigot. Nah, apabila tidak terjadi pembuahan maka disebut dengan infertil. Fertilisasi ya terjadi apabila pembuahan itu berhasil. Ya, sedangkan infertil itu tentunya sel sperma dan sel telur itu bertemu tapi tidak terjadi pembuahan atau tidak terjadinya pembentukan zigot, maka tidak dikatakan fertil atau tidak dikatakan fertilisasi. Walaupun sel sperma dengan sel telur bertemu, ya, tetapi tidak terbentuk zigot, maka tidak dikatakan fertilisasi atau infertil. Ya, yang namanya fertilisasi tentunya harus dalam keadaan berhasil. Nah, kemudian tempat pembelahan zigot. Nah, di mana ini tempat pembelahan zigot ya, dari ampula yang nantinya akan membelah atau menuju ke ismus. Ya, ini bisa kita lihat tadi di sini di bagian dari ampula ini menuju ke ismus. Ini tempat pembelahan zigot. Yang dimana dari tahap morula, ya, blastula, gastrula, ya, yang nantinya akan mengalami implantasi ke dalam dinding rahim. Nah, ini pembelahannya ya dari morula, blastula, gastrula, ya, yang nantinya akan terbentuknya blastokis, ya, yang dilanjutkan ke tahap implantasi atau penempelan atau perlekatan pada dinding endometrium bagian uterus. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ovarium. Ovarium ini terdiri dari sepasang ya, tentunya ada kanan dan kiri. Nah, jadi di sini bisa dilihat, yaitu kanan dan kiri tidak sama besar pada dasarnya. Biasanya yang lebih kanan itu lebih besar ya dibandingkan dengan yang lebih kiri. Nah, pas seperti itu ya tentunya biasanya dalam keadaan sel itu yang kanan itu yang lebih aktif. Nah, di mana yang lebih aktif itu selalu lebih besar. Biasanya seperti itu. Nah, pada saat ovarium kanan umumnya lebih besar secara fisiologis, lebih aktif ya, sedangkan pada unggas ovarium kiri yang lebih aktif ya, di mana ovarium kanannya mengalami pengecilan atau biasanya disebut dengan rudimenter ya pada unggas, khususnya pada unggas saja hanya bagian saluran ovarium kirinya ini yang mengalami pengecilan. Nah, di mana ovarium ini digantung oleh mesovarium. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya, atau kita bisa deteksi ya ada sel organ berupa ovarium. Nah, di mana di sini terlihat yang namanya folikelnya. Nah, jadi ini folikelnya ini seperti berwarna merah atau mulai berwarna kuning-kuningan ya. Tapi yang berwarna kuning jelas ini merupakan si corpus luteum. Nah, jadi tentunya apabila kita ingin mengambil sel sperma atau sel telur atau folikel ya yang misalnya mau kita lakukan pemeriksaan ya untuk kita lakukan misalnya kita ingin melakukan kultur ya, kultur sel telur atau sel telur yang nantinya akan kita buahi atau fertilisasi di luar tubuh atau biasanya disingkat dengan in vitro fertilisasi atau IVF atau bisa juga dikenal dengan istilah bayi tabung.
kan gitu ya, bukan berarti di dalam tabung. Nah, tentunya itu berada di dalam media kultur. Nah, di mana keadaan seperti inilah yang akan diambil. Sel telur yang dalam keadaan folikel yang matang, yang nantinya akan mencapai folikel degraf, ini makin lama makin menonjol, tapi tidak diambil bagian korpus luteumnya ini, atau bagian sisa dari hasil rangkaiannya tadi yang nantinya akan berupa menjadi korpus luteum. Nah, jadi ini korpus luteum. Ini yang berwarna kuning ya, sedangkan yang untuk yang berwarna merah ini folikel yang mulai matang. Nah, dalam kondisi matang ini makin lama dia pada awalnya masih bintik-bintik yang nantinya akan menonjol jelas. Ini biasanya folikel atau dalam tempat yang seperti ini yang diambil untuk dilakukan untuk dikoleksi ya oosit yang telah matang. Biasanya yang seperti ini. Atau bisa kita lihat gambarannya ya, misalnya seperti ini. Nah, jadi di mana fungsi dari vivarium itu memiliki dua fungsi. Yang pertama itu sebagai organ ekstrogen yang menghasilkan sel telur, dan ovum sebagai endokrin yang mengsekresikan hormon ya kelamin betina seperti halnya estrogen dan progesteron. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya, kalau kita ibaratkan tadi ini ovulasi terjadi pada saat folikel ini telah mencapai kematangan atau disebut dengan folikel degraf. Nah, jadi di mana di sini makin lama makin menonjol ya yang berisi cairan liquor folliculi. Nah, jadi di sini ya di sini bisa kita lihat ini makin lama makin menonjol, sedangkan yang bintik-bintik ini merupakan folikel primer atau folikel yang belum matang, folikel primer, sekunder. Ya, tertiar ini mulai mencapai ke tahap pematangan. Ya, bisa jadi yang pada bagian merah ini ya kalau kita analisis ini merupakan bagian dari tertiar yang nantinya akan bisa memerah lagi ya, yang makin lama makin besar sehingga permukaan dari kulit kulit ovarium itu pecah sehingga lepaslah si oosit ini yang nantinya akan ditangkap. Nah, jadi biasanya dalam kondisi seperti inilah yang diambil atau dikoleksi oosit untuk dilakukan pemeriksaan atau dilakukan koleksi oosit di dalam media kultur tadi untuk dilakukan berbagai macam pemeriksaan atau penelitian dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk dalam kondisi tertentu ya, ovarium juga mampu menghasilkan organ endokrin yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, biasanya hormon estrogen ini muncul apabila timbulnya gejala birahi yang dimana pada saat kondisi tertentu atau mencapai folikel degraf sudah terbentuk yang namanya sel TK atau sel TK interna. Inilah yang nantinya akan memproduksi hormon estrogen dalam kondisi dia masa estrus ya, di mana pada kondisi seperti ini estrogennya meningkat. Nah, tapi dalam kondisi setelah terjadinya kehamilan atau setelah ovulasi maka akan terjadinya kehamilan ya, pengaruh dari terjadinya fertilisasi ya, sel sperma yang bertemu dengan sel telur ya, apabila terjadi kebuntingan maka korpus luteum yang tadinya ini berasal dari rangkaian dari si folikel degraf ini akan membentuk yang namanya korpus. Oke, kita akan pesan dulu ya. Oke, saya panggil namanya Risma Wardana. Hadir, Pak. Oke. Faradiba Sahra. Hadir, Pak. Oke, Diah Permatasari Nasution. Diah, ada Diah? Diah Permatasari ada? Ini ada nih Diah nih, suaranya nggak ada nih. Mana dia? Oke, kita lanjut. Lydia Wahyundari. Hadir, Pak, Lydia. Oke, Lydia hadir. Dia hadir? Iya, nggak ada suara ya. Erlina Watipohan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Udah. Oke ya. Sidik Nasution.
Hadir, Pak. Hadir, Pak. Pak, dia hadir, Pak. Oke, ya dia hadir. Revil Nirdawati. Nah, ya, ini lagi masuk ya Revil ya. Gimana? Kita izinkan masuk Revil? Tadi ada masuk ya, si Revil ya. Izinkan aja, Pak. Iya, kita maklumin ya. Tapi saya buat hadir terlambat ya, hadir terlambat ya, gitu ya. Oke, kemudian Jariati Khaira. Saya, Pak. Belum. Oke. Rasmita. Hadir, Pak. Rizka Putrisari. Ada ya, lambat. Oke. Muhammad Khalid Saputra. Hadir, Pak. Oke. Deliana Febrianti. Hadir, Pak. Mukhnita Ayu. Saya, Pak. Temannya satu lagi mana? Zil Sekar. Gini, Pak. Oke. Astuti Rinawati Padang. Hadir, Pak. Oke. Leli Pratiwi. Ada Leli? Ada ya. Oke. Agnes Lydia Syahtari Purba. Hadir, Pak. Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Oke, tidak ada. Meli Gustina. Hadir, Pak. Oke, hadir. Muhammad Rizky Syaputra. Hadir, Pak. Inayah Syaputri Sukamto. Hadir, Pak. Prilda Rizky Hasibuan. Ada Prilda? Tidak ada ya. Siti Rahmawati Sitorus. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Cut Arfah Nadira. Hadir, Pak. Fitri Nurhaliza. Hadir, Pak. Muhammad Dandi Harisandi. Hadir, Pak. Oke, ini yang baru mau masuk lagi si Leli ya. Pak, Ikhwani hadir, Pak. Ya, Saya juga Ikhwani. hadir, Pak. Ya, semuanya Pak, hadir. Ya, ya, hadir, Pak. semuanya hadir, tapi ada yang terlambat dan ada yang hadir. Enggak, Pak. Tadi Pak suaranya nggak kedengaran pas Bapak absen. Ya, Pak, udah tua. Ya udah, yang kosong pokoknya hadir ya. Bonus ya hari ini pokoknya hadir, tapi hadirnya terlambat masuk Zoom-nya. Oke. Oke, kita cukupkan ya pertemuan kita. Nah, tapi sebelumnya ya. Nah, jadi mungkin informasi ya untuk praktikum ya. Nah, jadi mungkin praktikum kita ambil harinya hari kayak gini ya, sore ya, Kamis ya.
Kamis mungkin habis asar, tapi untuk jadwalnya mungkin nanti dikonfirmasi kembali ya. Untuk mata kuliah perkembangan hewan. Ya. Ya, bisa ya kira-kira ya. Kamis walaupun saya sudah sampaikan juga ya hari Kamis ya sekitar ya habis-habis asar lah, jam-jam 4 atau setengah 5 lah. Ya, tapi ya maksudnya semakin cepat bisa kita cepat pulang gitu ya. Tapi kadang kita kalau misalnya lama praktikum nanti kondisinya itu kita lama pulangnya. Oke ya, kita cukupkan ya pertemuan kita. Ya, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Sore, Pak.